Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di blog From Sukabumi Channel. Untuk kesempatan kali ini saya mau kedua kalinya nge-review keberadaan pohon jajawai yang terletak di pemakaman Limbangan Sukabumi. Insya Allah untuk tahap ini sebenarnya pernah saya review di blog di Pandan Gilman, cuman kali ini khusus di blog saya. Tapi sebelum saya lanjut video ini, saya salam dulu buat sahabat semua. Semoga yang jomblo segera mendapatkan jodoh, segera menikah biar hidupnya tambah berkah. Juga bagi yang sudah menikah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, rezeki yang berlimpah ruah, sehingga bisa beribadah pergi ke Mekah dan Madinah. Tapi ingat, landing dulu di Jeddah. Juga bagi yang sakit, semoga disembuhkan sakitnya. Bagi yang mendapat kesulitan, dimudahkan dan dikeluarkan dari kesulitannya. Yang mempunyai maksud juga dikabul segala pemaksudannya. Tanpa panjang lebar lagi, juga bagi semua yang sekarang menjalankan ibadah puasa Ramadan, mudah-mudahan dikuatkan ibadahnya. Jadi untuk membahas yang kedua kalinya, kita langsung aja. Sebenarnya udah kita bahas sebelumnya bahwa pohon jajawai ini dulunya itu disengaja ditanam sebagai tanda atau ciri orang yang pertama yang istilahnya mendirikan kampung ini ya. Namanya Ki Warugawijaya. Ki Warugawijaya ini siapa sih sebenarnya? Jadi beliau ini, sebentar, maaf saya lupa juga nih deskripsinya. Jadi kadang-kadang kalau lagi puasa ya agak error dikit, mohon dimaklum nih. Karena keadaan perut kosong ya. Ya betul. Dia itu adalah namanya Ki Warugawijaya. Siapa beliau? Dia itu masih keturunan Raja Galuh. Dan dia itu adalah seorang tokoh ulama juga ya. Nah, dia juga mempunyai seorang istri yang dulu pernah menjabat sebagai Dalem Garut. Kalau sekarang mungkin sekelas bupatinya Garut ya. Tidak disebutkan namanya di sini. Nah, dalam menyebarkan dakwahnya beliau, di samping berjuang melawan penjajahan di kala itu, dia juga berdakwah secara dakwah, yaitu secara lisan. Dia hijrah ke Limbangan melalui jalur utara sekitar arah Subang dan Cirebon, sehingga dia akhirnya menempati kampung ini yang dulu memang belum dikenal sebagai Kampung Limbangan, tapi dulunya itu karena masih tempat ini masih ke dalam keadaan hutan, juga namanya belum Limbangan, konon namanya itu Negla. Negla itu artinya berarti luas ya, saking luas ini. Alhamdulillah sesampainya di sini beliau mendapatkan tempat yang strategis ya untuk dia buka. Adapun metode dakwah yang beliau jalankan adalah metode zikir. Itu yang metode dia jalankan sambil berjuang melawan penjajahan, berbanyak zikir ya. Untuk selanjutnya beliau ini nih makam, diantaranya makam 10 di samping pohon jajawai ya. Ada yang menyebut makam 9, yang satunya dari 10 makam ini bukan kuburan orang ya, tapi ada yang menyebutkan makam 10 juga. Beliau dikasih keturunan ya, yang namanya Bapak Suranala. Beliau adalah seorang ahli politik,
kala itu, sehingga beliau oleh Allah qadarullah ya dijadikan kuwu, kalau sekarang itu kepala desa ya. Jadi beliau menata perkampungan ini, pesawahan, di mana letak sawah, di mana letak bangunan, itulah secara tata ruang kota ya kalau sekarang. Juga secara ilmu kepolitikan juga dia menguasai beliau. Dan kedua lagi keturunan yang disebut Mama Hasan. Mama Hasan ini adalah keturunan beliau yang lebih fokus di bidang keagamaan ya, dakwah secara Islam, sehingga sampai meluas keberadaan Masjid Istiqomah yang kita bangun sekarang di Limbangan itu tidak lepas dari jasa-jasa beliau, keturunannya sampai sekarang ya. Begitu juga tanah wakafnya, wakaf untuk masjid, untuk pemakaman, itu tak lepas dari jasa-jasa keluarga ini. Nah, jadi menyikapi ini udah jelas kita tahu bahwa Jawa ini adalah dulunya itu adalah seorang yang mulia ya, dan memberikan keturunan-keturunan yang mulia ya. Jadi mereka-mereka itu berdakwah untuk memperjuangkan agama ini, melepaskan diri dari penjajahan. Juga kita harus selalu taat kepada aturan-aturan Islam. Maksud saya di sini, jadi sekali lagi nasihat bagi kita semua, tolong bagi yang suka berziarah ke sini, jangan naruh-naruh barang-barang yang memang dikhawatirkan tidak sesuai dengan syariat Islam ya. Contoh di sini pernah juga katanya yang menemukan makanan telur atau bunga-bunga, itu kesannya kalau di Islam itu kayak gimana ya, kayak sesajian gitu, sesajen. Dikhawatirkan ini mendatangkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga yang penghuni pekuburan ini juga tidak ridho. Malah pernah ada yang di sini memberi sesajian dari minuman ya, kayak Fanta, Coca-Cola, Sprite, bahkan sampai bir katanya, rokok juga. Nah ini mereka yang suka naruh-naruh ini, apa tujuannya maksudnya kita nggak tahu ya, tapi dikhawatirkan ini menyimpang dari ajaran Islam. Bagi yang suka berziarah dari manapun, silahkan berziarah dengan sopan santun, hormatilah jasa-jasa beliau ini, karena beliau ini adalah orang-orang yang mulia. Ziarahilah, hormatilah, doakanlah ya. Contohlah sauri tauladani ya, akhlak-akhlak beliau dalam perjuangan ini. Jadi bukan maksud apa-apa saya review ini, keberadaan Jawa ini jangan ada kesan mistis ya, mistis yang bisa mendatangkan apa gitu kan, dikabulkannya hajat setelah kita datang ke sini, apalah dimajukannya usaha, sering berziarah ke sini. Ini tolonglah jangan sampai ada kesan begitu. Tolong berziarah ke sini secara sopan santun aja, semacam kita menghormati orang-orang yang memang beliau ini adalah orang-orang keturunan mulia. Demikian maksudnya. Jadi barangkali pihak-pihak jangan merasa tersinggung, karena saya bukan maksud menyinggung di sini. Tapi saya sebagai warga juga khawatir keadaan fenomena ini berkembang lebih luas sehingga menjadi satu kultur yang memang tidak sesuai dengan agama kita. Mohon maaf bila kata-kata saya ada yang menyinggung perasaan saudara-saudara. Mohon dimaafkan. Jadi bukan maksud apa-apa, saling kita memberi nasihat aja. Oke, jadi video kali ini saya cukupkan barangkali. Oh iya, tambahannya sedikit. Ini yang disebut posisi makam 9 ya, atau ada orang yang menyebut makam 10. Ini erat kaitannya dengan beliau-beliau di sini ya, pendahulu kami di Limbangan ini. Cukup sekian video kali ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.